Puji nama Tuhan, biar nama Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Untuk itu mari sore hari kita mau kembali siapkan hati dan pikiran kita mau fokuskan hati dan pikiran kita. Hari ini bukan hanya sebagai peringatan atas ucapan syukur kita karena Tuhan boleh memberkati ibadah gereja kita tempat ini, tapi juga karena Tuhan boleh memelihara, Tuhan boleh memberikan berkatnya bagi gereja kita tempat ini. Mari untuk itu sama-sama kita mau ambil waktu teduh sejenak. Kita mau katakan syukur kita di hadapan Tuhan. Katakan, Bapa kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur buat setiap berkat yang Kau berikan bagi gereja kami ini Tuhan. Buat pemeliharaanmu Tuhan atas gereja kami ini Tuhan. Biar melalui gereja ini Bapa, banyak jiwa yang boleh dimenangkan, banyak hati yang boleh dipulihkan, dan banyak orang yang boleh mengenal akan Engkau Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita mau datang dengan hati yang menyembah. Katakan ini hidup kami Tuhan. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Katakan, Bapa jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari kita mau datang dengan hati yang bersyukur di hadapan Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, ku hidup karena anugerah-Mu. Katakan, Kau memilihku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta. Katakan, ini hidup kami, ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Katakan, Bapa jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama. Katakan, Yesus, Yesus pegang erat tanganku. Sebab kami tahu Tuhan, hidup kami ada di dalam tangan-Mu Bapa. Bapa jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari sejemput kita untuk bangkit berdiri, kembali kita nyanyikan pujian kita. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun
Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku. Sekali katakan Yesus, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan Yesus pegang. Biar ini menjadi iman setiap kita. Sebab kami tak mau Tuhan, kami tak mau untuk tinggal di luar Engkau Bapa. Kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku. Sekali katakan Yesus, Yesus. Mari katakan dengan sungguh. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Katakan Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Sebab kami mau untuk hidup di dalam Kau Tuhan. Di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan sama. Katakan sebab Kau alasan. Engkau alasan sama. Katakan dengan sungguh. Engkau alasan selamaku hidup. Mari kita mau datang untuk membawa pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih-Mu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Kau yang layak, Kau yang layak. Kami mau menyembah Kau. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu atas gereja kami Tuhan. Kami mau bersyukur buat pemeliharaan-Mu Tuhan atas gereja kami. Bahwa gereja kami boleh berdiri sampai saat ini Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan ada atas gereja kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap jiwa, untuk setiap hati yang boleh Tuhan kirimkan atas gereja kami Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan Yesus. Sebab Kau yang layak Tuhan. Biar Kau yang layak Tuhan atas setiap pujian kami pada hari ini Tuhan. Kami mau memuji Kau, hanya Kau Yesus, hanya Kau lah. Sebab hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak untuk terima setiap pujian penyembahan kami sore hari ini Tuhan. Biar Kau yang bawa setiap kami Tuhan, untuk kami boleh lebih menikmati hadirat Tuhan tempat ini Bapa.
Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa Tuhan sedang bersama dengan kami. Untuk Tuhan kami mau lebih lagi, kami mau tinggikan nama Tuhan tempat ini Bapa. Biar nama Tuhan yang dimuliakan, hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Kami mau bersyukur Tuhan, kami mau bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Bapa yang ajaib, kasih setiamu selalu ada dalam hidup kami. Kami mau bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu Bapa, buat kebaikan-Mu. Kami mau menyembah, sebab Kau-Lah yang setia. Terpujilah Kau Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagi Tuhan. Mari kita mau datang buat sembah syukur kita di hadapan Tuhan. Katakan syukurmu di hadapan Tuhan, sebab hanya Yesus yang layak untuk ditinggikan. Hanya Yesus yang layak. Haleluya. Kami mau memuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Syukur bagi Kau Tuhan. Mari sore hari kita mau angkat kedua tangan kita. Kita mau katakan dengan hati yang sungguh, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Sekali katakan Yesus, Yesus pegang pada hambanya tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Untuk kami hidup ya Bapa. Banyak pergumulan dan tantangan yang kami hadapi dalam perjalanan gereja Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur gereja-Mu boleh ada karena firman-Mu yang menopang, karena Engkau hadir dan ada di tempat ini Tuhan. Bapa di surga, biarlah Engkau senantiasa menolong setiap kami. Jangan lepaskan dan biarkan kami berjalan sendiri di tengah-tengah dunia yang tidak pasti ini. Biarlah firman Tuhan senantiasa menjadi arah di dalam perjalanan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami akan siapkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus, Engkau menolong setiap kami, baik hamba-Mu dan seluruh umat Tuhan yang hadir. Biarlah semua boleh mengerti dan diberkati oleh firman Tuhan. Sehingga kami yang datang dengan segala pergumulan, kami yang datang dengan segala masalah dan sakit penyakit, kami pulang dimenangkan, dibebaskan oleh Tuhan. Karena kami tahu di dalam firman-Mu ada kehidupan, di dalam firman-Mu ada kelepasan, di dalam firman-Mu ada pertolongan. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sama-sama berkata, amin, haleluya.
Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat sore dan shalom. Selamat sore dan shalom. Haleluya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita pada sore hari ini. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, hari ini kita merayakan ulang tahun gereja Bethel Indonesia Jalan Mawar yang ke-27. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ulang tahun bukan sekedar mengenang usia, tetapi ulang tahun menjadi momen untuk kita mengevaluasi, yaitu perjalanan iman dan memperbarui komitmen kita kepada Tuhan. Saya minta tolong ditayangkan tema kita. Kita akan baca-baca temanya, saudara. Tema ulang tahun sudah disiapkan? Ya, kalau belum siap tidak apa-apa. Tema kita pada sore hari ini adalah berakar dalam firman Tuhan, menjadikan gereja kokoh. Berakar dalam firman Tuhan, menjadikan gereja kokoh. Tema ini terambil di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-5, saudara. Di sini dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, banyak gereja memiliki gedung yang indah, program yang lengkap, dan jemaat yang banyak. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah gereja itu berakar dalam firman Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan untuk setiap kita pribadi lepas pribadi. Kita boleh memiliki gereja yang megah, yang indah, dengan program-program yang lengkap, dengan jemaat yang banyak, puji Tuhan. Tapi kita harus bertanya pada diri kita masing-masing, apakah kita sebagai gereja itu berakar dalam firman Tuhan? Sebuah bangunan tidak akan roboh karena badai yang semata. Tetapi sebuah bangunan itu akan roboh kalau pondasinya tidak kuat. Demikian juga dengan gereja. Tantangan zaman, perkembangan teknologi, atau perubahan budaya, dan berbagai ajaran-ajaran yang menyimpang tidak akan meruntuhkan gereja apabila gereja tersebut menjadikan firman Tuhan sebagai yaitu dasar dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 27 tahun gereja Bethel Indonesia Jalan Mawar berdiri. Dari mulai Pademangan 1 Gang 17, Pademangan 2 Gang 27, Pademangan 3 Gang 36 sampai Gang Mawar sampai saat ini. Tentu saja banyak pergumulan, banyak tantangan, saudara. Namun semua itu dapat dilewati sampai saat ini gereja Bethel Indonesia Mawar tetap ada karena Tuhan yang memelihara gerejanya melalui firman-Nya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa dalam Mazmur 119 ini adalah pasal yang terpanjang dalam Alkitab. Dan hampir seluruh isinya dalam Mazmur 119 ini berbicara tentang keagungan firman Tuhan. Di sini Daud menyadari bahwa tanpa firman Tuhan, manusia itu akan berjalan di dalam kegelapan. Tanpa firman Tuhan, manusia itu akan berjalan di dalam kegelapan. Pada sore hari ini kita akan belajar bagaimana firman Tuhan itu
membuat gereja tetap kokoh. Gereja tetap kokoh yang pertama dikarenakan setiap orang percaya menjadikan firman Tuhan sebagai pelita yang memberikan arah. Ayat 105 tadi mengatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada zaman Alkitab saudara, itu belum ada lampu listrik saudara. Pelita hanya menerangi beberapa, yaitu langkah di depan. Demikian juga saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak selalu menunjukkan seluruh perjalanan hidup sekaligus. Tetapi Tuhan cukup memberikan terang untuk apa? Langkah berikutnya. Jadi di sini kita melihat bahwa gereja itu dipanggil untuk, yaitu tidak dipanggil untuk mengikuti arus dunia ini. Gereja dipanggil untuk mengikuti terang firman Tuhan. Ketika kehidupan kita diatur oleh firman Tuhan, maka keputusan kita menjadi bijaksana. Pelayanan kita menjadi kudus. Kasih kita tetap terpelihara. Visi kita akan menjadi jelas. Kalau kehidupan kita diatur oleh firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di sini kita melihat bahwa pelita berbicara tentang tuntunan dan terang berbicara tentang arah. Firman Tuhan bukan sekedar informasi, tetapi firman Tuhan di sini sebagai transformasi. Firman Tuhan itu mengubah cara pikir kita. Firman Tuhan itu mengubah cara kita berbicara. Firman Tuhan itu mengubah cara kita melayani. Firman Tuhan itu mengubah cara kita untuk mengambil suatu keputusan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa firman Tuhan, gereja akan dipimpin oleh pendapat manusia. Sebaliknya, dengan firman Tuhan, gereja itu akan dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Itulah sebabnya kenapa gereja tidak akan hancur. Walaupun dibakar masih tetap numbuh. Masih ada bangunan-bangunan gereja. Karena apa? Dipimpin oleh Roh Kudus. Ada firman. Semakin dibabat, semakin merambat. Itu gereja, saudara. Kita bisa bayangkan, saudara, kalau kita berjalan di malam hari, di tengah hutan, saudara. Walaupun kita memiliki kendaraan yang bagus, perlengkapan yang lengkap, jika tidak ada lampu, kita bisa bayangkan, saudara, maka kita akan tidak pernah melihat arah. Semua yang kita miliki, semua yang kita punya tidak berguna. Karena apa? Tidak tahu arah. Begitu pula dengan gereja. Program boleh banyak, dana boleh besar, tetapi tanpa firman Tuhan, gereja akan kehilangan arah. Karena itu penting sekali firman Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Itu yang pertama. Gereja akan tetap kokoh kalau setiap orang percaya menjadikan firman Tuhan sebagai pelita yang memberikan arah. Selanjutnya yang kedua, saudara, yang menjadi gereja tetap kokoh yang kedua, setiap orang menjadikan firman Tuhan sebagai fondasi. Yang kedua, setiap orang menjadikan firman Tuhan itu sebagai fondasi.
Ini terambil di dalam Markus 7 ayat 24 sampai 27. Saya akan bacakan saja karena acaranya masih ada ulang tahun, saudara. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Yesus mengakhiri khotbahnya di bukit dengan perumpamaan dua orang yang membangun rumah. Keduanya menghadapi hujan, angin dan banjir yang sama. Perbedaannya bukan pada badai, tapi perbedaannya itu pada dasar dari bangunan tersebut. Dijelaskan di sini bahwa orang yang bijaksana membangun rumahnya di atas batu karang. Batu karang di sini berbicara tentang ketaatan, ya, kepada perkataan Tuhan. Sementara orang bodoh mendirikan bangunannya di atas pasir. Pasir berbicara yaitu tentang kehidupan yang hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Dan firman Tuhan katakan, orang ini adalah orang yang bodoh. Karena apa? Orang yang demikian itu akan mengalami kerugian yang besar, saudara. Dia tidak akan kuat ketika masalah dan tantangan menghimpit. Ya. Dia akan tinggalkan Tuhan. Ya. Dia akan berkata, di mana Tuhan? Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi saudara, gereja yang kokoh itu bukan hanya gereja yang pandai khotbah. Gereja yang kokoh adalah gereja yang hidup dalam ketaatan. Amin. Ya. Khotbah semua orang bisa. Ya. Semua orang bisa menasihati satu dengan yang lain. Tapi gereja yang kokoh bukan hanya pandai bicara, bukan pandai khotbah saja, saudara. Tetapi yang mau taat, itulah gereja yang kokoh. Kita tahu bahwa bangunan bertingkat itu tidak akan berdiri tanpa pondasi yang dalam, saudara. Semakin tinggi bangunan, maka semakin dalam juga pondasi yang harus dibuatnya. Demikian juga dengan kita, saudara. Semakin besar pelayanan gereja, ya, semakin dalam gereja harus berakar pada firman Tuhan. Harus semakin dalam berakar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah, kalau Tuhan yang panggil kita, Dia akan memelihara kita. Amin. Asal kita tetap berdiri dalam firman. Saya dulu berpikir, sudah selesai panggilan saya. Saya harus kembali ke kampung dengan jualan telur asin. Tetapi Tuhan punya rencana lain. Tuhan melihat hati, saudara. Tuhan persiapkan seseorang yang akan menopang dan mendukung pekerjaan Tuhan. Hingga sampai saat ini, gereja ini tetap ada. Amin, saudara. Itu karena Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus bangun keluarga kita di atas dasar firman Tuhan. Kita harus bangun pelayanan kita di atas firman Tuhan. Dan kita harus bangun kepemimpinan kita di atas firman Tuhan. Supaya apa? Supaya pondasinya kuat.
tidak mudah diombang-ambingkan, tidak mudah terpengaruh. Ya. Asal diiming-imingin makanan sedikit, pindah. Ya. Karena apa? Pondasinya tidak kuat, saudara. Hanya sembako membuat kita tinggalkan Tuhan. Ya. Padahal Tuhan katakan kekhawatiran itu hanya ada orang-orang yang tidak punya pengharapan. Kita semua adalah orang-orang yang punya pengharapan. Karena itu Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Apa yang kamu makan, minum, dan pakai. Tuhan sediakan. Itu kebutuhan Tuhan pasti sediakan. Saya teringat ke almarhum Ibu Eli. Dia sakit, saudara. Sampai berbulan-bulan. Tapi Tuhan tidak membiarkan dia. Selalu ada Tuhan kirimkan. Gak tahu lewat mana. Tuhan pelihara, dia tidak bekerja. Bisa menyiapkan anak-anaknya sekolah. Bisa untuk makan dia sendiri dalam kondisi sakit. Itulah Allah kita, saudara. Tuhan tidak akan membiarkan kita yang hidup dalam firman Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk kita bisa menolong dan menguatkan kita sehingga kita tetap berdiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ketiga saudara, gereja menjadi tetap kokoh. Yang ketiga adalah firman Tuhan menjadikan gereja berakar dan bertumbuh. Dalam Kolose 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7, di sini dikatakan kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Rasul Paulus mengingatkan jemaat agar hidup terus di dalam Kristus. Ada 4 kata penting dalam Kolose 2 6 sampai 7 itu. Yang pertama di situ dikatakan berakar. Ya. Berakar berarti kita harus memiliki hubungan yang mendalam dengan Tuhan supaya kita berakar. Kata yang kedua adalah dibangun. Artinya apa? Kita harus terus bertumbuh menuju kedewasaan rohani. Ya. Harus bertumbuh. Jangan 10 tahun yang lalu sampai sekarang tidak ada berubah. Ya. Harus ada mengalami pertumbuhan, harus dewasa. Jangan kanak-kanak lagi, apalagi gereja ini udah usia 27 tahun. Ya. Seharusnya sudah bisa melayani keluar. Seharusnya sudah bisa mengajar. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus berakar, dibangun, berarti kita harus bertumbuh menuju kedewasaan rohani, bertambah teguh dalam iman. Ya. Artinya tidak mudah disesatkan, saudara. Tidak mudah diocok-ocokin, ayo nggak usah ke gereja lah. Ya. Mumpung hidup ini sekali, ayolah senang-senang. Saudara, kalau orang yang bertambah teguh dalam iman tidak akan mudah dipengaruhi hal-hal yang demikian. Ketika ada tamu, ya dia nggak apa-apa lah nggak ke gereja, ya toh masih bisa. Saudara, kalau orang seberang aja wah, mereka bisa berkata maaf ya, saya mau berdoa dulu sama Tuhan. Kakak saya itu jualan bakso, saudara. Walaupun itu rame, kalau sudah waktunya sholat, dia berkata, maaf ya Pak, saya sholat dulu sebentar. Itu. Dan beliau itu punya kamar khusus untuk dia bisa berdoa kepada Allahnya. Ya. Saudara, kita harusnya seperti itu. Jangan malah kebetulan ada tamu jadi saya tidak ke gereja. Saudara, kita harus bertumbuh. Jangan biarkan kehidupan kita dipengaruhi hal yang lain.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini jelas sekali firman Tuhan katakan bahwa kita harus bertambah teguh dalam iman. Berarti tidak mudah tergoyahkan. Terus perkataan yang keempat, kata yang keempat, melimpah dengan syukur. Artinya apa? Kita harus menghasilkan kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Tadi firman Tuhan yang kalau kita hidup dalam firman Tuhan, pikiran kita diubah, saudara. Perkataan kita berubah, diubah oleh Tuhan. Yang biasanya kata-kata negatif, kata-kata binatang, ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita merenungkan dan hidup dalam firman Tuhan, Tuhan ubah cara kita berbicara. Bagaimana kita berbicara dengan orang, bagaimana kita saat kita bertamu, saudara, itu akan dididik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi 4 hal yang penting di mana Paulus mengingatkan kepada jemaat supaya dia tetap hidup terus di dalam Kristus, yaitu berakar, dibangun, bertambah teguh dan melimpah dengan syukur, menjadi berkat. Pohon besar itu mampu bertahan bukan karena yaitu batangnya yang kuat semata, saudara. Pohon besar itu bisa bertahan, ya, mampu bertahan. Karena apa? Karena dia punya akar yang dalam, akarnya kuat. Ya. Demikian juga kita, saudara. Ya. Yang menopang kita tetap kuat adalah karena kita di dalam diri kita, ya. Kedalaman kerohanian kita itulah yang menopang kita, yang membuat kita kuat dimanapun saudara berada, kemanapun saudara pergi, kemanapun saudara diutus, ya, kedalaman rohani itulah yang membuat saudara kuat dan menjadi berkat dimanapun berada. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita tekun untuk baca Alkitab. Saya kirimkan setiap hari bacaan Alkitab, tapi beberapa saja yang merespon. Baca firman Tuhan, saudara. Baca firman Tuhan. Ikuti pemuritan. Bertumbuhlah dalam doa. Jangan baru 10 menit bosan. Diajak doa syafaat ngantuk. Nah, saudaraku yang dikasihi, mulai bertumbuh di dalam doa. Ya. Dan hidup saling membangun, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Dengan demikian kita akan tetap berakar dan bertumbuh. Selanjutnya yang keempat, saudara, yang menjadikan gereja tetap kokoh, yang keempat adalah firman Tuhan melengkapi gereja untuk melayani. Firman Tuhan melengkapi gereja untuk melayani. Saya akan bacakan di sini dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Firman Tuhan mengatakan firman Tuhan itu diilhamkan oleh Allah dan berguna untuk mengajar, berguna untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, serta mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ada 4 fungsi, saudara. Kenapa kita harus hidup dalam firman Tuhan? Kenapa kita harus tekun baca firman Tuhan? Ada 4 fungsi firman Tuhan itu. Yang pertama adalah mengajar, sehingga kita mengetahui kebenaran. Fungsi yang kedua menyatakan kesalahan, sehingga membuat kita sadar akan dosa.
Yang ketiga adalah memperbaiki sehingga hidup kita dipulihkan lewat firman Tuhan. Dan yang keempat adalah mendidik sehingga membuat karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin, saudara. Jadi penting sekali firman Tuhan, saudara. Ya. Kita harus baca. Kalau kita mengatakan Tuhan, aku mengasihi engkau, sementara kita jarang-jarang baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Hidup ini tidak mudah orang membalik tangan, saudara. Banyak bergumul ketidakpastian. Tetapi kalau kita ada firman di dalam diri kita, kita akan tetap teguh berdiri. Kita akan mampu untuk melewati setiap persoalan di dalam perjalanan hidup kita. 4 fungsi yang diberikan oleh firman Tuhan itu, tujuannya agar apa? Agar semua orang percaya itu diperlengkapi. Ya. Untuk apa? Untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Ya. Supaya hidup kita menjadi saksi. Ya. Jadi penting sekali firman Tuhan, saudara. Supaya dimanapun kita berada, hidup kita menjadi saksi. Ya. Jangan hanya menjadi pendengar firman Tuhan pada saat hari Minggu. Ya. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ya happy-happy di luar. Kalau hari Minggu baru mempersiapkan diri, jangan, saudara. Ya. Jadikan firman Tuhan itu sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari saya kirim renungan untuk dibaca. Ya. Untuk direnungkan, saudara. Bukan hanya dilihat aja. Ya. Tapi dibaca. Supaya kita kuat di dalam Tuhan. Sebagai penutup tolong tayangkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak panjang lebarkan. Di hari ulang tahun gereja adalah kesempatan untuk kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di masa lalu. Sekaligus memperbarui komitmen kita untuk masa depan. Ya. Oleh karena itu mari kita bertanya kepada diri sendiri. Yang pertama apa, saudara? Apakah hidup saya berakar dalam firman Tuhan? Ya. Saudara renungkan ini, perkataan ini. Ya. Apakah hidup saya berakar dalam firman Tuhan? Yang kedua apa, saudara? Apakah keluarga saya dibangun atas firman Tuhan? Apakah yang ketiga? Apakah pelayanan gereja kita dipimpin oleh firman Tuhan? Yang tahu hanya saudara, yang tahu hanya diri kita. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita baharui komitmen kita. Ya. Jangan dari kecil sekolah minggu lahir sudah orang Kristen, ya, besar dibaptis di gereja, menikah, tapi tidak ada perubahan. Mari kita bertumbuh. Ya. Kita mulai katakan pada diri, apakah saya sudah dibangun di atas firman Tuhan? Mulai hari ini. Kita baharui komitmen kita. Kalau kita diri kita belum dibangun oleh firman Tuhan, di atas firman Tuhan. Kiranya Tuhan menjadikan gereja ini menjadi gereja yang berakar dalam firman Tuhan, kokoh dalam iman, bertumbuh dalam kasih, setia dalam pelayanan, dan menjadi terang dalam dunia sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan sama-sama untuk bangkit berdiri dan mengundang untuk pelayan imam musik. Kita mau katakan dengan satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Dan jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Saya minta WL untuk maju ke depan. Kita akan angkat pujian ini sambil kita renungkan. Apakah saya sudah dibangun di atas firman Tuhan? Apakah pelayanan kita dipimpin oleh firman Tuhan? Apakah keluarga saya sudah dibangun di atas firman Tuhan? Biarlah ini menjadi perenungan setiap kita.
Tuhan mau bukan hanya usia kita yang bertambah, tetapi komitmen kita juga harus terus dibaharui di dalam Tuhan. Tuhan punya tujuan yang jelas dalam setiap kita, agar kita ini menjadi berkat bagi banyak orang, agar kita ini mempermuliakan nama Tuhan dan banyak orang dengan mulut mengaku, dengan hati yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan lewat hidup kita. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, Engkau terus mengingatkan setiap kami betapa pentingnya firman Tuhan itu dalam hidupku. Bukan saat hari Minggu saja kami mau mendengar, tetapi kami mau Tuhan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau bertumbuh berakar di dalam Engkau Bapa, sehingga orang melihat Engkau ada di dalam diri kami dan mereka memuliakan nama-Mu. Katakan firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang, saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Biarkan musik dan mengalirkan pujian ini. Saudara renungkan firman Tuhan yang saudara dengar. Kalau engkau ingin kokoh menjadi gereja yang kuat, bangunlah di atas dasar firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan, lakukan. Orang yang bijaksana adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Sekalipun banyak tantangan dalam hidupnya, dia akan tetap berdiri tegak. Dan Tuhan mau gereja Tuhan seperti itu. Tuhan mau kita semua seperti itu. Karena apa yang kita hadapi tidak seperti apa yang kita inginkan, saudara. Kadangkala badai tanpa kita undang datang. Masalah datang tanpa kita undang. Kalau engkau sudah memiliki dasar yang kuat, engkau akan berkata, Tuhan, di dalam Engkau ada pengharapan. Tuhan, di dalam Engkau ada pertolongan. Aku akan tetap berdiri tegak, Tuhan. Aku akan tetap setia mengikut Engkau. Walaupun gunung tidak berubah, walaupun masalahku, Tuhan, belum terselesaikan, aku tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Itulah perkataan orang yang memiliki pondasi yang kuat. Mari setelah kita pulang dari tempat ini, kita baharui komitmen kita. Kita mulai, saudara, untuk merenungkan firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan, kita renungkan, kita praktekkan. Bukankah ada Roh Kudus yang ada bersama dengan kita? Dia yang akan memampukan setiap kita.
Katakan pujian ini kembali, firman-Mu pelita bagi kami. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Katakan ku jatuh, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan, terang bagi jalanku, terang bagi jalan, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Saya minta Bapak Nelson untuk maju ke depan dan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih saat sore hari ini kami kembali ditegur untuk kami selalu merenungkan firman-Mu dalam kehidupan kami Bapak, supaya kami dibangun, karakter kami dibangun di atas firman-Mu. Biarlah hidup kami bukan kami yang memilih, tetapi Engkau yang telah menentukan dan memanggil kami untuk menjadi alat-Mu, supaya saudara kami apakah sudah dibangun ataupun dibuat beralaskan firman Tuhan, apakah pelayanan kita dibangun sesuai dengan apa yang Tuhan maksud, dan apakah kita sudah dibangun dengan karakter yang seperti Tuhan inginkan, yaitu di atas firman Tuhan. Biarlah ya Bapa, kami menyelidiki hati kami senantiasa, supaya kami selalu ingin berubah dan hati kami diubahkan. Biarlah kami menjadi rendah hati, bukan keras hati. Biarlah hidup kami diubah dan dipimpin oleh kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih firman-Mu yang telah memberkati kami lewat Ibu Gembala. Sungguh luar biasa Tuhan. Biarlah kami menghitung hari-hari kami dengan firman-Mu, sehingga kami beroleh hati bijaksana ya Bapa. Ajar kami ya Bapa untuk dapat melakukan dan selalu mengasihi serta mematuhi perintah-perintah-Mu Bapa. Terima kasih atas firman-Mu yang telah memberkati kami. Berkatilah kami yang ada semua. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dimasukkan dulu kembali. Kini tiba saatnya kita akan masuk di acara pemotongan kue. Untuk itu saya undang kepada Bapak dan Ibu Gembala untuk maju ke depan. Kemudian sebagai perwakilan dari panitia kepada Ko Joset untuk maju ke depan, serta perwakilan dari jemaat kepada Om Santo untuk maju ke depan. Sebelumnya saya undang kita semua untuk bangkit berdiri kembali. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Happy Birthday untuk gereja kita. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.
ucapan syukur, kita akan sama-sama berdoa dan kami minta untuk Bang Bara boleh memimpin dalam doa. Bersama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh merasakan sukacita, berkat yang daripada Engkau, sehingga kami pada hari ini bisa berkumpul bersama di tempat ini untuk menyaksikan kemurahan Tuhan, khususnya buat gereja GBI Mawar Pademangan ini yang Tuhan sudah pelihara sampai di tahun ke-27 ini Tuhan, di mana proses yang sudah terjadi Tuhan dari awal sampai hari ini gereja ini berdiri, itu semua karena kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan untuk gembala sidang dan semua majelis bahkan jemaat yang sudah dipercayakan digembalakan di tempat ini Bapa. Hari ini kami menyaksikan Tuhan benar bahwa di dalam Tuhan setiap apa yang kami kerjakan, jika itu adalah perkenanan Tuhan, semua menjadi hasilnya baik dan untuk kemuliaan Tuhan. Sepakat Tuhan kami berdoa dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kami berdoa buat gereja ini, khususnya buat Bapak Gembala Sidang dan Ibu Gembala Sidang yang sudah Tuhan percayakan untuk memelihara dan merawat gereja ini. Kami bersepakat berdoa, Tuhan limpahkan hikmat yang daripada Tuhan, agar mereka Tuhan dapat menggembalakan sidang jemaat tempat ini Tuhan, membawa mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau Tuhan, dan bersama bertumbuh Tuhan menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun mereka berada, sehingga mereka dapat membawa gereja ini dengan pertolongan Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk sidang jemaat tanpa terkecuali satupun yang Tuhan sudah percayakan juga untuk bertumbuh di tempat ini. Biarlah Tuhan hati yang seperti domba yang mau dituntun oleh gembalanya, mau tunduk Tuhan, taat dengar-dengaran Tuhan, sehingga mereka juga bisa mengenal Engkau Tuhan melalui pengembalaan yang ada. Dan kami bersatu Tuhan, biarlah gembala dan jemaat ini di dalam pemeliharaan Tuhan tentunya. Terima kasih Tuhan jika kami Tuhan sudah mendengarkan pesan firman-Mu yang disampaikan oleh Tante Wibi Tuhan sebagai gembala sidang tempat ini. Biarlah firman itu Tuhan menjadi pegangan kami untuk tahun-tahun ke depan. Kami menyerahkan gereja ini Tuhan di dalam tangan-Mu, gereja yang mau berakar di dalam firman-Mu, menjadikan firman menjadi pondasi Tuhan, sehingga arah gereja ini Tuhan selalu tepat Tuhan, sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, ini menjadi doa kami Bapa. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan, Tuhan sudah pelihara gereja ini, dan kami benar-benar Tuhan mengucap syukur dan hati kami bersukacita. Ini doa kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita tiup lilin, sama-sama kita nyanyikan. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilin sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang. Coba teman-teman untuk kembali. Puji Tuhan, kita boleh berada di akhir ibadah kita. Untuk itu sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, kita akan ada sedikit door prize. Ya, Oke. oke. Yang menyimak dan yang benar-benar mengikuti ibadah pada sore hari ini pasti bisa menjawab pertanyaan pertama dari kuis kita. Dan ada 6 door prize. Tentunya nggak kebagian semua, siapa cepat dia dapat. Oke, kita akan mulai dari pertanyaan yang pertama. Siap-siap ya Bapak Ibu. Apa tema ulang tahun gereja kita tahun ini? Yang tahu boleh angkat tangannya. Boleh angkat tangannya? Siapa aja boleh. Ayo Bu, sini Bu, ke depan. Oke. Ayo Tante, kasih tepuk tangan dulu buat tantenya. Boleh disebutkan dengan jelas? Bertumbuh dan berakar untuk menjadi gereja yang kuat. Bener gak sih?
Sedikit lagi. Oke. Oke. Boleh, Oke. ACC. Tante boleh tunggu di depan dulu. Mungkin Agak Ibu nyerempet-nyerempet Gembala ya. untuk kasih hadiah. Ibu Gembala kasih hadiah. Sambil difoto sebentar. Boleh sama-sama difoto dulu. Oke. Selamat untuk Tante. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oh, ini agak panjang kayaknya ya. Agak personal ya. Oke. Ini boleh disebutkan apa kenangan yang paling berkesan selama menjadi bagian dari jemaat gereja ini? Ya, khusus orang dalam Iya, ya. orang ordal aja ini. Jemaat. Khusus ordal. Ada yang mau Ada yang mau? menyampaikan? 1-2 kalimat boleh. Kesan yang paling berkesan selama menjadi jemaat di tempat ini? Adakah? Atau kita lanjut dulu? Yuk, lagi Oke. dipersiapkan ya. Oke. Oke. Yang ketiga. Ini harapan berarti doa ya yang baik-baik. Jika kita semua bisa menyampaikan satu harapan untuk gereja di usia yang baru, apa yang akan kita sampaikan? Silakan maju ke depan Bapak Ibu. Yang mau? Satu harapan. Harapan bagi gereja kita tempat ini? Ada? Beneran ini nggak ada? Oke. Tadi harapannya udah dalam doa ya. Tapi satu hal yang mengena dari saya dengan gereja ini, saya pernah bilang gereja ini menjadi rumah Tuhan. Karena kenal Tante Wibik dari 2007, tahun 2007, dan pelayanan beliau ini untuk anak-anak muda, dan selalu anak muda yang ada di sini diberkati, melimpah, nanti bisa merantau, udah bener-bener sampai di kerohaniannya itu dirawat, dipelihara. Nanti kalau udah berhasil ya keluar semua gitu, SMP, SMA, dan tapi anehnya mereka yang di luar itu masih ingat gitu. Itu yang menurut saya jadi nilai yang menurut saya itu nilai gereja yang bisa dipegang sampai hari ini. Maka dari itu harapannya ke depan semakin adalah anak-anak muda tadi yang sudah maju itu benar juga pertumbuhan rohaninya sampai mereka juga berhasil. Rasanya itu yang menjadi hati dari Tante Wi khususnya dan Om juga dan kita semua di sini. Harapannya gereja ini tetap menjadi rumah Tuhan bagi anak muda untuk bertumbuh sampai mereka bisa melayani Tuhan di tempat yang Tuhan percayakan. Itu aja. Terima kasih. Ini karena Terima personal kasih. berarti bisa juga Ibu Gembala untuk kasih lagi hadiah. Boleh dokumentasi? Oke. Oke, selamat untuk Bang Bara. Selamat Bang Bara. Ini masih semangat untuk mendapatkan hadiah kali ini? Masih banyak ya hadiah kita ya? Masih. Oke. Ini yang lebih gampang berarti ya sekarang pertanyaannya. Ini Kak. Oke, bawa apapun yang berkaitan dengan angka 27. Apa aja? Apa aja teman-teman, sorry. Bapak Ibu yang bawa benda sebanyak 27 item atau apapun lah yang berkaitan dengan angka 27. Pulsa sisa 27 perak. Iya, atau di KTP. KTP-nya ada angka 27. Atau nomor handphone, nomor WhatsApp. Ya, bisa. Ada angka 27-nya, Yang ada angka boleh maju ke 27. depan. Siapa cepat dia dapat ya.
Hah? Itu bukan gitu dong. Kalkulator. Itu kalkulator. Bisa dipencet ya. Ada gak? Baterai juga boleh, baterai. Bisa. Baterai 27%. Yang ada angka 27-nya. Sesuai dengan 27.000. ulang tahun kita hari ini. Ya, 27.000 juga bisa. Oke, Tante Karolin. Tepuk tangan dulu. Oke. Apanya Coba kita tuh? kasih lihat dulu. Minta buktinya dulu. Apa tuh? Oh, baterainya 27%. Oh, bener Oke. juga, bener. Oke, Tante, boleh maju ke depan dulu, Tante. Real nih ya, real. 27. Boleh tolong Bapak Gembala untuk kasih hadiah. Oke, tepuk tangan untuk Tante Karolin. Oke, masih ada lagi beberapa hadiah. Kita mau habisin sekarang atau gimana? Ya, sekarang aja Kak. Sekarang aja, lanjut. oke ya. Oke, selanjutnya bisa sebutkan, siapa yang bisa sebutkan selama 27 detik nama tokoh Alkitab terbanyak? 27 detik bisa menyebutkan nama-nama tokoh Alkitab. Ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Anak remaja boleh? Iya nih, anak remaja diem-diem aja nih kayaknya nih. Oke, kalau gitu kita ganti yang paling gampang. Apa tuh? Yang paling gampang nih ya. Oke. Bisa sebutkan tahun ini Gereja Mawar ulang tahun keberapa? Oke, maju. Yang mau maju, boleh maju. Satu aja, satu. Tahun berapa? Oke. Gampang Vanessa. banget ya Ci ya. Oke. Langsung lari. Jadi tahun ini Gereja Mawar ulang tahun ke berapa? 27. Tahun berapa? 27. Tapi bukan itu pertanyaannya. Kita maju dulu. Bukan itu. Kalau itu terlalu gampang. Kita balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Sebutkan selama 27 detik tokoh Alkitab. Tokoh Alkitab. Dikerjain nih. Oke. Banyak loh. Banyak tokoh-tokoh Alkitab. Kita set timer dulu. Tuker, nggak bisa. Ini nggak ada call friend juga di sini. Oke. Ya udah selama 27 detik kamu nyebutin sebanyak-banyaknya tokoh Alkitab. Nggak perlu 27. Ha-ha. Ya, sebanyak-banyaknya. Oke? Oke? Yuk, pegang. Mulai ya. 1, 2, 3. Lihat. Ini ya contohnya Nuh, Musa gitu. Oh, Oke? Zakeus, Tunggu dulu ulang. Oke. 1, 2, 3. Zakeus, Yusuf, Yosua, ada sih. Iya, ada. Lagi. Abraham, Oke. Yohanes. Oke. Aduh, 16 detik. tak tahu ah, Menyerah. Mau mencoba. Lagi. tak mau. Oke, ya sudah, udah 20 detik. Oke, tepuk tangan dulu buat Vanessa dong. Boleh, sebentar. Hadiahnya kamu tidak mau hadiah? Oh, tidak. Oke, minta tolong buat Tante Liana, boleh tolong untuk kasih hadiah buat Vanessa. Oke, boleh tim dokumentasi. Oke, tepuk tangan buat Vanessa. Oke, masih ada lagi. Selanjutnya pertanyaan yang paling gampang. Tadi kan di awal-awal ibadah tuh ada sempat video yang kita lihat. Itu di situ ada video bahwa gereja ini pertama kali dibangun. Nah, boleh sebutin nggak yang tahu gereja ini pertama kali bangun? Oke, boleh. Ayo Lili. Emang kamu udah lahir ya? Oke.
Tahu gak, Lili tahu gak tahun pertama gerejanya dibangun tahun berapa? 1999. 1999, benar gak Ibu Bibi? Iya, oke, betul, oke, tepuk tangan dulu buat Lili. Oke, minta tolong Ko Yosep buat bantu kasih hadiah. Ini pertanyaannya gampang-gampang nih, ada pertanyaan request gak Ibu Bibi nih? Pertanyaan request, ada gak? Oke, tepuk tangan untuk Lili. Oke, sebagai hadiah penutup ya? Oke, penutup. hadiah penutup kita punya satu. Kalau gitu kalau penutup biasanya pertanyaan lebih susah ya, harusnya ya. Harusnya. Oke. Ini paling susah. Bisa sebutkan alamat lengkap gereja GBI Mawar? Yang naik Grab ke sini pasti butuh lokasi Benar. yang jelas kan? Ada? Atau karena udah sering, udah itu gangnya patokannya ini. Nah, jadi nggak tahu. Atau alamatnya. buka Google dulu? Jangan dong. Ada yang bisa sebutkan kah? Yang sering kirim paket kalau itu Maya. Ada? Kak Fani mau Oke, ayo? Kak Fani. Boleh. Ayo Bu, berdiri dong, sini Ke dong. depan, ke depan. Ordal. Kalau penutupnya ordal ternyata. Ini kalau sampai salah sih kebangetan. Ya, ini yang tim multimedia gereja mesti edit alamat di Google, soalnya tahu tuh alamatnya Somai Cunyuk doang. Enggak nih, jalan alamat lengkap kan? Iya. Jalan Pademangan Timur 4, Gang Mawar 1 nomor 26. Bener gak? Udah gak nyasar. Oke. Minta tolong Cici Feli buat bantu kasih hadiah. Hadiah terakhir kita sore hari ini. Oke, selamat kepada semua pemenang kuis kita sore hari ini. Tetap bersukacita dan tetap mendoakan yang terbaik bagi gereja kita di tempat ini agar tetap bertumbuh, berakar dan kokoh di dalam firman Tuhan. Amin. Kita akan memberikan persembahan, mari kita siapkan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan diambil di tempat dan mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat dan rahmat-Mu. Kami berterima kasih juga Tuhan untuk semua yang Tuhan percayakan bagi setiap kami, sehingga kami dapat berkumpul dan kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang akan memberikan persembahan, biar persembahan ini dapat menyenangkan hati-Mu dan memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Kami siap untuk memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Persembahan diambil di tempat, kita angkat lagu pujian, Jalan Hidup Orang Benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan
Posisi berdiri, kita akan sama-sama berdoa. Saya mengundang untuk Pak Santo akan membawa kita dalam doa syafaat. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah namamu ya Tuhan. Segala ucapan syukur kami naikkan bagimu. Engkau yang begitu mengasihi kami. Engkau tidak membiarkan kami sendiri. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah kami yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami begitu bersyukur. Kami memasuki gerejamu GB Mawar tempat ini. Memasuki usia yang ke-27. Kami melihat bagaimana Engkau berkarya dalam perjalanan gereja ini. Engkau mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Engkau buat mujizat-mujizat demi mujizat ya Tuhan. Engkau begitu memberkati Ibu dan Bapak Gembala tempat ini. Ada telah begitu banyak jiwa-jiwa yang diberkati. Ada begitu banyak orang-orang yang menikmati, merasakan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya tahun-tahun ke depan di masa sesulit apapun Engkau tetap mengulurkan tangan-Mu. Engkau tetap menuntun Bapak Ibu Gembala ini. Engkau berikan hikmat pengertian yang baru. Engkau berikan visi yang baru. Sehingga gereja di tempat ini semakin menjadi berkat ya Tuhan. Terpuji-pujilah namamu. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak dan Ibu Gembala. Untuk seluruh keluarga besarnya. Ada yang bekerja, ada yang bersekolah Tuhan. Engkau berkati mereka. Engkau cukupkan segala sesuatu ya Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kemampuan untuk lebih lagi dalam pelayanan-Mu. Memberi yang terbaik bagi jemaat-jemaat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada jemaat dan pelayan di tempat ini terlewati oleh berkat kasih-Mu ya Tuhan. Biar kami semua, pengerja-pengerja di tempat ini, semua Tuhan, baik WL, singer, pemusik Tuhan, multimedia, dan semuanya Engkau berkati ya Tuhan. Berikan kesehatan, sehingga kami lebih lagi dalam melayani Engkau Tuhan. Yang bekerja, Engkau buat berhasil apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga jemaat-jemaat di tempat ini. Tidak terkecuali Tuhan, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan jalan keluar, Engkau terangi jalan-jalan mereka ya Tuhan. Engkau berkati semuanya, terpuji-pujilah namamu. Dan kami percaya Tuhan, kami sungguh yakin segala sesuatu Engkau jadikan baik, Engkau jadikan indah pada waktunya. Kami juga berdoa untuk pemerintahan Tuhan, dari Presiden, Wakil Presiden, sampai kepada jajarannya semua. Engkau memberkati, Engkau memberikan hati yang takut akan Engkau, sehingga apapun kebijaksanaan yang mereka ambil, semuanya itu yang terbaik Tuhan. Terpuji-puji namamu, dan seluruh bangsa ini akan melihat kemuliaan-Mu bersinar di Indonesia ini Tuhan. Terpuji-puji namamu. Kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini Tuhan telah pimpin kita. Perjalanan selama 27 tahun adalah sebuah awal dan terus sampai pada akhirnya. Dan setiap Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang hadir pada malam hari ini, dimanapun berada, biar kiranya kasih Tuhan, kebaikan dan kemurahan Tuhan tinggal tetap dalam kehidupannya. Sekarang sebentar kami akan pulang, akan berpisah satu dengan yang lain. Namun sebelum kami pulang, kami rindu terima berkat-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hatimu, dan pandanglah kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang ajaib, Allah yang besar. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah membiarkan kita, tapi senantiasa menolong di setiap waktu, di tengah pergumulan yang kita hadapi, di tengah tantangan yang terjadi dalam hidup kita. Ingatlah bahwa Dia tidak pernah tinggalkan kita. Angkatlah tanganmu dan sekarang pulanglah.
Terimalah berkat, rahmat, anugerah yang besar dari Bapa kita di sorga. Kasih sayang lewat Tuhan kita Yesus Kristus dan anugerah Roh Kudus yang menyertai kita. Hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Yang sudah terima berkatnya sama-sama kita mau katakan, amin. Silakan duduk kembali. Ibadah kita telah selesai, kita boleh sama-sama untuk berfellowship. Bersama saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Lagu hari yang terbaik